Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri. Kali ini saya akan membuat konten tentang perbedaan network administrator, sistem administrator, dan DevOps. Nah, di sini saya sudah bersama dengan rekan saya, dengan Mas Niko. Nah, terus di sini kan kita akan membahas tentang network administrator nih, ada sysadmin juga sama DevOps. Nah, itu antara tiga role job itu apakah ada saling berhubungan atau perbedaannya jauh banget atau gimana sih Mas? Oke, kalau pertanyaannya apa sih perbedaan network administrator, sistem administrator, dan DevOps? Sebenarnya kalau kita bicara DevOps itu mencakup sangat luas. Jadi basic yang harus diketahui oleh seorang DevOps itu harus dia mengetahui dasar dari network administrator dan juga harus paham basic mengenai sistem administrator. Ya walaupun hanya sebatas basicnya saja, tapi DevOps tuh harus tahu mengenai network. Kalau dari network administrator dia cukup mengetahui subnetting, terus dia harus mengetahui firewalls, IP tables, terus networking lah, lebih ke networking. Lalu kalau sistem administrator, DevOps harus mengetahui minimal operating system, terus service yang ada di Linux itu kayak service programming kayak PHP atau dia pakai Java. Nah, dia harus tahu tuh basic-basicnya. Karena pada dasarnya DevOps itu adalah sebenarnya gabungan dari sistem dan developer. Nah, DevOps itu ada sisi dari developer, ada sisi dari operation. Sebenarnya itu sih sistem administrator itu masuk ke IT operation, gitu Mas. Terus ini tips nih buat teman-teman yang misalkan baru lulus kuliah atau lulus sekolah nih, yang mau ambil pekerjaan di bidang DevOps nih. Kira-kira yang harus dipelajarin tuh apa, skill yang harus dikuasai apa aja sih? Ya, yang tadi saya bilang dia harus mengetahui basic-basic dari networking, basic-basic dari sistem administrator yang kayak operating system, terus basic-basic dari developer kayak coding, tapi hanya basic-basicnya ya, bukan dia sebagai core dari si DevOps. Karena sebenarnya DevOps sendiri dia hanya menjembatani proses dari development system sampai ke production. Sedangkan dia nggak harus mengerti suatu coding aplikasi. Dia nggak lebih ke situ, dia lebih mempermudah proses ngedevelopment suatu aplikasi sampai ke production. Dengan adanya DevOps, itu prosesnya bisa jadi lebih cepat, Mas. Terus tool dan software yang harus dikuasai nih buat para pemula yang mau terjun di bidang DevOps ini apa aja sih? Oke, kalau tools yang harus dikuasain di bidang DevOps itu ada banyak ya. Tapi kita harus kompeten di salah satu tools saja. Meskipun toolsnya ada banyak, tapi kita cukup satu aja tools yang harus kita kuasain. Karena apa? Karena satu tools itu sebenarnya sama, cuman beda nama. Contoh untuk source management. Source management itu kan biasa kita kenalnya apa? GitLab, GitHub. Nah, kita cukup pilih salah satu aja yang mau kita pakai nih. Kalau kita udah biasa pakai GitHub, ya udah pakai GitHub. Kalau kita pakai GitLab, ya udah pakai GitLab. Terus ada lagi setelah dia masuk ke Git, itu kan dia prosesnya testing. Nah, testing itu bisa pakai tools dari Jenkins. Nah, itu tools yang kayak gitu yang harus dikuasain sih sama DevOps. Nah, DevOps juga harus tahu nih gimana caranya si developer nge-push suatu code ke repository, gimana caranya si developer tadi kan nge-push, dia nge-pull source code ke server. Nah, proses-proses itu si DevOps harus tahu tuh, harus familiar. Jadi nanti ketika si DevOps sudah tahu, oh rules-nya seperti ini, nanti dia akan ngebuatin sebuah flow yang ditanam di sistem. Nah, itu jadi nanti otomatis sampai ke testing
pun itu nanti udah otomatis semua, Mas. Oke, terus yang terakhir nih, kesan dan kesan untuk teman-teman yang baru belajar DevOps atau yang mau terjun nih, kesan-kesannya apa sih? Kalau pesan dan kesannya ya, kalau pesan sih karena nih DevOps ini sebuah kultur ya. Kultur DevOps itu kan bukan sebuah posisi ya, jadi kultur yang diadop oleh sebuah perusahaan. Kalau kesannya pasti banyak banget, lebih menarik sih, karena kedepannya itu pasti teknologi selalu berkembang, harus selalu improve, dan itu dibutuhkan di perusahaan-perusahaan yang kayak unicorn, kayak Tokopedia, Gojek, itu udah dipastikan teknologinya, kulturnya udah pakai DevOps, Mas. Mungkin itu saja teman-teman untuk penjelasan tentang DevOps, perbedaannya dengan sysadmin dan netadmin. Nah, mungkin untuk pembahasan yang lebih rinci atau tentang yang lainnya mungkin kita akan sambung di konten selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, Ali dan Niko. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.